Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di F9 Football. Semangat Senin pastinya. Hari ini gue akan mereview hasil-hasil pertandingan weekend kemarin. Sebenarnya gue pengen bikin 2 video dan diupload kemarin sebenarnya, cuman ada kendala. Jadi mengharuskan gue untuk rekaman hari Senin. Jadi hari ini akan tayang 2 video gitu. Video kali ini kita akan bahas soal Liga Primer doang. Liga Primer Inggris doang karena ada banyak pertandingan bagus. Dan next video gue akan bahas Liga Spanyol dan beberapa liga lainnya, oke? Kita mulai dulu dari big match Chelsea United 1-1. Oke, gue pengen mereview line up-nya dulu. Kenapa gue pengen mereview line up dulu? Karena kalau lu lihat formasinya Chelsea yang 3-4-3 ini banyak pemain intinya itu nggak main, oke? Ada Mason Mount nggak main, ada Pulisic nggak main, ada Kai Havertz nggak main. Bahkan Lukaku, gue nggak tahu ya Lukaku ini sebenarnya perlu apa enggak ya. Karena menurut gue, striker Bagong ini mainnya juga nggak jelas kadang-kadang ya. Termasuk malam hari ini dikasih main 10 menit lebih. Mungkin 15 menit lah, karena kan dapat injury time ya. Mainnya juga nggak jelas. Tapi kita coba untuk review dari awal. Babak pertama, MU yang diobok-obok. Kalau nggak salah peluangnya MU cuma 1 apa 2 gitu di babak pertama. Shooting on targetnya cuma 1 kalau nggak salah ya. Chelsea ada 8 kalau nggak salah gitu, ada banyak banget. Dan sebentar kita buka statsnya dulu. Oh, sorry, bukan 8. 8 itu kalau nggak salah chance created deh kalau nggak salah babak pertama. Jadi MU itu benar-benar diobok-obok. Ball possession juga cuma 30%. Oke. Tapi meskipun nggak ada Ronaldo dan dia masang Sancho dan Rashford di depan, dia ngandalin segala cara untuk menang. Bola dapet. Lu dapat hoki. Ketika one of the best player, Jorginho yang menang UEFA Best Player, salah kontrol bola, akhirnya kerebut. Oke, kontrol bola salah, passing salah, kerebut sama si Sancho. Dari Sancho bawa sendiri, dia mau pura-pura oper ke Rashford. Rashford itu nungguin pengen cetak gol, tapi Sancho pengen dikit-dikit serakah boleh ya. Dia pura-pura oper ke Rashford, akhirnya di shooting. Mendy ketipu 1-0 ya. Bagaimana tim yang sebenarnya tidak layak menang. Sorry untuk fans MU, tapi gue ngomong sejujurnya. Lu lihat MU main semalam ya, diobok-obok, diserang berkali-kali sama Chelsea. Corner lu bahkan cuma 1 kalau nggak salah sampai akhir-akhir pertandingan. Chelsea sampai 15 ya. Lu apa nggak malu tiba lu main kayak gini? Gue sih nggak enak nontonnya ya. Gue sebagai penikmat bola aja karena gue nggak mendukung salah satu tim di sini. Tapi adek gue dukung MU kalau nggak salah ya. Jadi dia lumayan suffering nontonnya gitu. Diobok-obok tapi dapat golnya juga gol dari langit gitu. It is what it is. 1-0 lumayan gitu. Tapi sayangnya menit ke 67 ada penalti. Kakinya Thiago Silva kena sama Aaron Wan-Bissaka. Ketika lu kontak orang lain di area penalti seperti itu, udah pasti penalti, apalagi ada VAR. Dan akhirnya Jorginho dengan penalti pelannya itu, tapi dia cukup keras shooting ke sebelah kiri. De Gea ketipu, oke, membayar kesalahannya. Baru akhirnya babak kedua, Chelsea masukin si Lukaku, Pulisic, sama Mason Mount. Sebenarnya ketika Mason Mount sama Pulisic masuk duluan, itu permainan jauh lebih fluid, oke. Umpan-umpannya mereka lebih rapih lah. Yang tadi dikit-dikit crossing, ini lebih rapi setidaknya gitu. Bahkan dapat banyak peluang. Ketika Lukaku masuk, jangan lupa Ronaldo juga masuk gitu. 2 striker mereka masuk sama-sama. Tapi Ronaldo dapat peluang berapa kali? Jarang banget dapat peluang. Oke, dia cuman temannya shooting dia marah-marah gini. Ya termasuk ada Fred yang gobloknya minta ampun, yang ngerti lah gue. Itu bola, lu kalau nggak bisa lu tarik dulu, lu oper ke teman lu, ada Bruno nggak salah ya depannya. Ini malah dipaksa. Mau congkel sosok keren gitu. Ada Ronaldo sebelah kiri juga, lu maksa itu. Udah tim lu mainnya kayak tahi, tapi lu bisa cetak gol, lu malah sia-siain peluang, kan sayang gitu. Dia sampai akhirnya ada peluang-peluang emas sampai Antonio Rudiger yang mainnya juga nggak tahu main apa ya, serabutan, maksa, terlalu ngotot, passing-passingnya salah. Dapat peluang terakhir volley kaki kanan nggak bisa. Ya wajar namanya juga back ya, tapi ya satu sama si Chelsea masih kokoh di peringkat 1. It's okay. Oke, next kita bahas Liverpool Southampton 4-0. Fun fact, striker mereka Diogo Jota itu ikut kompetisi FIFA 22 ya, main PS 5 kalau nggak salah ya. Dan dia harus rehat dulu karena dia ada pertandingan di hari ini kan lawan Southampton.
Jadi kompetisinya dia harus stop dulu. Tapi sekalipun itu, dia cetak gol langsung. Menit kedua, selebrasinya sambil main PS begini kan. Itu fun fact aja, nggak apa-apa. Sebenarnya permainan Liverpool ini kalau dibilang bagus dari skor 4-0, gue bilang nggak juga sih. Karena banyak banget kesalahan terutama dari, sebenarnya gue ada notes, dari Konate. Kayak mainnya ugal-ugalan banget nih. Gue nggak tahu ya apa mendingan sama Matip aja diduetin si Van Dijk. Konate ini mainnya passing-passingnya itu nggak akurat gitu. Masih untung Robertson bisa bantu untuk menghalau bolanya dan gol pertama itu dapat dari intercept Robertson juga. Oke, nutmeg ke Mane, nutmeg dari Mane akhirnya bisa balik ke Jota cetak gol. Nah, itu karena counter attack doang gitu. Liverpool sendiri menurut gue mainnya ugal-ugalan, terutama si Henderson sama Thiago ya, masih banyak banget. Gimana ya, lu positioning teman lu itu nggak pas, tapi lu maksa untuk kasih umpan gitu. Jadi salah, terutama Henderson sih. Kalau Thiago akhirnya masih membuktikan bahwa dia masih bisa layak ya, termasuk akhirnya dia cetak gol di menit ke 37 ya. Dan terakhir ada Van Dijk. Itu murni dari set piece biasa dari Arnold kalau nggak salah. Van Dijk shooting biasa, deflect masuk. Babak kedua harusnya bisa nambah 2 gol lagi, 3 gol lagi, tapi cuma nambah segol. Ya it's okay. Namanya juga ketika lu menang mungkin semangat lu udah beda ya. Nggak apa-apa juga sebenarnya, terserah juga kan. Oke, lanjut kita akan bahas City West Ham. West Ham ini cukup membuat semua orang, menarik perhatian semua orang ya ketika mereka membuat performa yang baik, yang bagus gitu. Tapi hanya mungkin menurut gue hanya sementara, pelan-pelan akan dibalap. Karena tetap mental tuh penting ya. Ketika tim besar sama tim biasa yang baru naik, mental tuh penting banget. City di bawah badai salju. Nih lu lihat nih badai saljunya ini. Oke. Dia pun bisa cetak gol setelah pertamanya itu Riyad Mahrez dianulir karena offside. Kemudian Ilkay Gundogan dapat bola dari Riyad Mahrez. Menurut gua Mahrez tetap harus jadi starter terus meskipun udah 30 tahun, tapi performanya lu lihat. Dia main tuh bagus banget gitu. Dan kalau nggak salah Foden nggak ada ya. Foden ini cedera seharusnya ya. Ya kan? Belum sembuh sampai sekarang. Gol kedua dari Fernandinho, midfielder veteran. Tapi kebobolan karena Fernandinho juga. Bolanya kerebut sama Lanzini. Golnya volley yang kencang banget. Ederson nggak bisa tepis dan skor 2-1. Ya, it's okay. Liga Inggris masih seru banget karena Chelsea drop point, City dan Liverpool menang, selisih cuma 1 poin, masih ada kesempatan. Kalau gue pribadi, megang antara City, kalau nggak kedua adalah Liverpool. Chelsea kayaknya juara 3, menurut gue. Ini prediksi gue aja. Nggak tahu bener apa enggak ya, kita lihat sampai akhir musim nanti. Oke, oh ya, sorry, last. Arsenal 2-0, ini nggak gitu, gue cuma nonton bentar, nggak gitu tertarik sebenarnya. Gol pertama dari Bukayo Saka, kedua Martinelli. Sebenarnya babak pertama itu sempat diobok-obok Arsenal. Bukan diobok-obok sih, lebih ke 50-50 match lah bisa dibilang. Karena kebanyakan crossing-crossing nggak jelas ya. Dan fun fact lagi, Newcastle ini belum menang sekalipun di Premier League. Masih jadi juru kunci peringkat 20, poinnya cuma 6. Oke, pelatih baru mereka, Eddie Howe, masih belum tahu ya, masih berusaha untuk meramu strategi ya. Arsenal sekarang masih ada kokoh di peringkat, sebentar, kita cek tabelnya. Masih peringkat 5, masuk zona Europa League. Poinnya sama West Ham, lumayan. Kalau dia menang sekali, West Ham ada drop point, dia bisa peringkat 4. Oke, ini kalau nggak salah, di Liga Inggris ini yang masuk Conference League itu harus dari Carabao Cup ya? Iya kan? Kalau menang League Cup, ya EFL League Cup atau Carabao Cup ya, baru dapat Conference League. Jadi bukan lu peringkat 6, peringkat 6 nggak bisa. Gitu. Kalau lu peringkat 5, lu masuk Europa League. Jadi slot untuk Europa League cuma 1. Oke, kayaknya menurut gue segini dulu video kali ini, dan kita akan lanjut di video kedua ya. Ada La Liga sama beberapa liga lainnya. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe. Dadah.